Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 Praktek Teknologi Beton dengan dosen Bapak Insinyur Tri Mulyono MT dan laboran Bapak Suratman akan menguji konsistensi semen. Maksud dan tujuan setelah melaksanakan praktikum diharapkan yang pertama dapat menerangkan prosedur pelaksanaan percobaan, yang kedua dapat menentukan presentasi air yang dibutuhkan untuk mencapai konsistensi normal, lalu yang ketiga dapat menentukan waktu pengikatan awal semen. Untuk standar yang kita gunakan adalah SNI 036826 2002. Kami dari kelompok 4 Praktek Teknologi Beton. Kami terdiri dari saya sendiri, Sari Kuncoro, Saya Yolanda. Saya Riki Johan Saputra. Saya Alonenzo Enrocani. dan terdapat 2 orang lagi yaitu Asnifal Alfarizi dan Robi Pramoso. Kami di sini akan melaksanakan praktek yaitu pengujian konsistensi semen. Langsung saja alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk menguji konsistensi semen. Yang pertama ada sendok semen, terus yang kedua ada timbangan digital untuk menimbang semen, yang ketiga ada mixer untuk mencampur antara air dan semen, yang keempat ada cat sebagai alat uji, yang kelima ada alat ukur air, yang keenam ada wadah untuk menaruh semen di atasnya, terus yang ketujuh ada sarung tangan agar tangan kita tidak kotor saat menyentuh semen. Selanjutnya bahan yang digunakan, yang pertama ada air, terus yang kedua ada semen. Pertama-tama yang kita lakukan dalam praktek ini yaitu menimbang semen yang dibutuhkan. Semen yang dibutuhkan sebesar 650 gram untuk pengujian 2 sampel. Untuk yang pertama ini, kita menggunakan takaran air sebesar 20% dari berat semen atau setara dengan 130 ml. Dan nantinya akan berlanjut ke 22% dari 650 gram semen atau 143 ml. 24% dari berat semen atau setara dengan 156 ml. 26% dari berat semen atau setara dengan 169 ml. 28% dari berat semen atau setara dengan 182 ml. Yang terakhir yaitu 30% dari berat semen atau setara dengan 195 ml. Setelah bahan sudah ditimbang dan diukur, kita lalu masuk ke tahap pengadukan semen. Semua bahan dimasukkan ke dalam mesin pengaduk dan diaduk selama kurang lebih 1 menit. Setelah proses pengadukan selesai, langkah selanjutnya yaitu mengambil pasta semen seperti bola dengan tangan, lalu lemparkan dari tangan kiri ke tangan kanan dan sebanyak 3 kali pada jarak kurang lebih 15 cm. Setelah pelemparan bola pasta selesai, langkah selanjutnya yaitu meletakkan pasta semen ke dalam cincin konik, lalu ratakan. Langkah selanjutnya yaitu meletakkan cincin konik di bawah jarum besar vikat dan jarum bersentuhan tepat di permukaan pasta semen. Langkah terakhir pada pengujian ini yaitu dengan melepaskan pengunci alat vikat, kemudian jarum tersebut jatuh dan menyentuh kedalaman pasta, lalu hitung penurunan selama 30 detik. Oke, selanjutnya ini adalah pengolahan data dari data yang kita dapatkan pada praktek atau praktikum di kampus gitu. Nah, ini untuk rumus konsistensi adalah berat air per berat semen dikali 100. Berat air bersih per berat semen. Nah, ini air itu mulai dari 30%, 28%, 26%, 24%. Oke, kita lanjut ke data yang kami dapat. Berikut ini mulai dari konsistensi 30%. Kita menggunakan berat semen Portland itu 650 dua-duanya. Kita ada 2 sampel. Kenapa 2 sampel? Karena hanya memiliki 2 alat uji atau 2 alat vikat gitu, sehingga yang ketiga itu nggak ada. Nah, ini beratnya itu 650, kemudian jumlah airnya itu 195 atau 30%. Nah, 30% gitu.
Kemudian penurunan jarum vikat selama 30 detik adalah 2,7 cm dan juga 2,73 cm. Kemudian kita rata-ratakan yaitu 2,7 cm ditambah 2,73 dibagi 2 sehingga ketemulah rata-ratanya. Kemudian sama untuk di konsistensi 28% juga sama 0,28 juga. Kemudian beratnya 650. Nah, yang membedakan itu adalah jumlah air yang kita campurkan pada semen tersebut, yaitu ini pada 24% itu 182 dan 182. Kemudian penurunannya itu ada 2,65 cm dan juga 2,63 cm. Kemudian kita rata-ratakan sehingga mendapatkan rata-ratanya adalah 2,64 cm. Gitu. Kemudian konsistensi 26%, di mana nilainya itu 0,26 dan juga 0,26. Kemudian berat semen Portland nih, berat semen Portland itu masih sama 650, kemudian jumlah airnya itu 169 karena 26% gitu, 169. Kemudian kita turunkan, kita uji sehingga dia mendapatkan nilai 1,2 cm dan juga 1,25 cm. Kenapa jaraknya tidak terlalu jauh antara sampel 1 dan sampel 2? Disebabkan karena kami mengerjakan atau melakukan pengujian itu dengan bersama-sama, yaitu saya ditemani dengan rekan saya yaitu bernama Awan. Sehingga ketika kami membuat bola-bola atau ingin memasukkan ke si vikatnya itu bersama-sama gitu, sehingga pengikatan atau waktunya itu berbarengan seperti itu. Kemudian konsistensi 26%, kemudian ketemulah 1,20, 1,25, rata-ratanya 1,225. Kemudian konsistensi 24%, beratnya sama 650 gram, kemudian jumlah airnya itu yang membedakan jadi 156 ml. Nah, di konsistensi 24% ini kami itu lebih cepat mengerjakannya gitu. Yang tadi 30% itu kita bisa mengerjakan 1 menit lebih, tetapi ini hanya 30 menit lebih gitu, tidak lebih dari 1 menit. Karena semen ini atau pada kondisi ini itu lebih cepat mengeras gitu, sehingga kita harus cepat dan memasukkan dan mengujinya gitu, sehingga mendapatkan keefektifan dari pengujian tersebut. Nah, ketemulah penurunannya itu 1 cm dan juga 1,1 cm, kemudian rata-ratanya 1,05. Nah, ini konsistensi 22% masih sama, penurunannya itu 0,40, 0,30, kemudian kita rata-ratakan, kita bagi 2, sehingga dapatlah 0,35. Kemudian konsistensi 20%, 20% itu beratnya masih 650, kemudian air yang digunakan itu 130 ml, dan juga penurunannya itu 0,2 dan 0,6. Seperti itu. Kemudian rata-ratanya 0,4. Nah, berikut ini adalah database-nya. Nah, ini saya belum mengubah ke milimeter, ini masih sentimeter, mohon maaf. Jadi 2,715 cm gitu, seharusnya 27,15 mm. Seperti itu. Ini untuk 30%, dia selalu lama-lama makin menurun gitu. Pada di kondisi akhir itu 20%, yaitu 0,40 atau 4 mm gitu. Nah, berikut ini adalah grafiknya. Grafiknya bisa dilihat mulai dari 22%, terus 24%, 26%, kemudian 28%, dan juga 30% maksimumnya. Berikut ini yang bisa saya sampaikan. Jadi kesimpulan hasil praktek minggu kemarin itu pengujian semen dilakukan untuk melihat seberapa bagus kualitas yang dimiliki, karena semen adalah pengikat untuk beton konstruksi, maka semen dengan kualitas bagus sudah pasti akan dibutuhkan untuk mendapatkan beton yang berkualitas juga. Pengujian semen dilakukan pada aspek kuat, tekan, kekekalan, waktu ikat, kehalusan, konsisten, dan berat jenis. Jadi kesimpulan dari data yang kami dapat, mulai dari konsistensi 20 hingga 30% air, penurunan pada alat vikat menunjukkan bahwa semen tersebut bersifat elastis ketika diberi air sebanyak 30%. Tetapi untuk kadar air 20%, semen masih terlalu kaku sehingga membentuk agregat kasar yang cukup besar yang menyebabkan semen ini mudah mengering dan mengeras. Oke, terima kasih. Itulah hasil praktek kelompok 4 tentang pemeriksaan konsistensi semen Portland. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.